amunisi dari Prof. Tono Saksono yang jauh lebih senior lagi, dan beliau itu sudah secara langsung meneliti soal font. Beliau juga memiliki pendapat yang sama soal Times New Roman, kemudian meneliti soal keanehan-keanehan itu. Dan kalau beliau juga mengatakan kalau itu beliau lantang ya, berani menyuarakan di luar kemarin ketika menunggui kami ya, itu juga jelas banget beliau lantang menyuarakan ini tidak bisa yang namanya editing dan kemudian rekayasa itu diterapkan karena mereka nggak pernah melakukan editing dan rekayasa. Itu benar. Sama sekali kami nggak melakukan itu. Dan lagi-lagi harus saya ulangi di sini. Kalau orang yang melakukan rekayasa pertama kali dan menyebarkan, ya itulah namanya kader PSI itu si Dian Sandi itu. Yang dia memotret tanpa izin sebelumnya, ya dia akhirnya minta izin tapi sesudahnya. Kemudian motretnya tidak proporsional, agak miring. Nah itu kan sudah mengubah perspektif sebenarnya. Itu kalau dalam istilah fotografi itu namanya cacat paralaks. Paralel aksesnya berubah. Itu kalau orang motret, biasanya kalau kita motret gedung, supaya gedungnya nggak miring, harus pakai lensa khusus ya, lensa yang bisa ngatur paralaks itu, kemudian supaya dia lurus gini. Gitu. Mas, setelah diterangkan, apa respon dari ya kalau respon dari Pak Penyidik bagus sih. Semua keterangan saya dimasukkan, ya termasuk tambahan ahli yang kami minta tadi juga dimasukkan. Meskipun juga beberapa pertanyaan yang tidak terkait dengan lokus dan tempus, lagi-lagi tetap saya jawab, itu nggak ada hubungannya dengan lokus dan tempus tanggal 22 Januari. Jadi kalau nggak ada hubungan dengan tanggal 22 Januari, tiba-tiba meloncat ke ada rekaman, bahkan saya diminta untuk ada rekamannya, rekaman itu adalah rekaman yang menghadirkan narsumnya adalah Bang Rismon. Saya diminta untuk memberi komentar. Ya saya bilang, benar. Iyalah. Karena apa? Karena saksi itu atau tersangka itu harus bisa menceritakan apa yang dia lihat sendiri, apa yang dia dengar sendiri, bukan hanya melalui video. Kalau hanya dengan video, sebenarnya harusnya saya teliti dulu atau kita teliti dulu video itu asli atau rekayasa, iya kan? Apakah jenis pertanyaan tadi yang meminta Mas Roy mengomentari orang lain, Mas Rismon, itu termasuk pertanyaan yang menurut Mas Roy menggiring lah atau penuh manipulasi lah? Ya, saya tidak menyatakan menggiring atau manipulasi, tapi itu pertanyaan yang harus saya tolak. Karena apa? Karena itu saya kemudian kalau dalam bahasa hukum ya, saya diminta menyampaikan testimonium di auditu. Saya menyampaikan testimoni, statement berdasarkan hanya pendengaran. Kan nggak boleh. Harus yang bukan dari data primer ya? Betul. Harus yang saya lihat secara langsung atau harus yang saya dengar, kecuali ketika beliau rekam. Misalnya beliau diundang di Madilog ini,